Pemirsa, diduga sopir sedang mabuk, sebuah bajai yang sedang mengangkut penumpang terguling di Jalan Layang Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Sopir yang sempat mengamuk di lokasi ini nyaris dihakimi warga. Sopir bajai ini tidak berkutik saat diamankan warga Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada Minggu pagi. Bahkan sopir ini nyaris dihakimi warga karena sempat mengamuk dan melukai salah satu warga ketika dirinya hendak diamankan. Diduga sopir ini dalam kondisi pengaruh minuman keras saat mengendarai kendaraannya hingga mengakibatkan kecelakaan. Nggak mau, kalau nggak mau, kamu sadar dulu ayah. Ingat istri kamu lagi mengandung. Istri sopir bersama putranya yang datang ke lokasi hanya bisa menangis melihat kondisi suaminya. Akhirnya ya dia takut, kita ikutin warga, dia lari. Padahal nggak kenapa-napa, ada penumpangnya juga. Sempat ngamuk tadi dia? Ngamuk, banyak yang pijak juga sampai. Karena dia takut, bukan masalah ini, karena dia takut. Takut dihubungi masa. Penumpangnya sendiri gimana bang? Hah? Ada penumpang nggak bajainya? Ada, penumpangnya ada. Dalam insiden ini, seorang penumpang bajai yang terguling mengalami luka ringan dan dibawa warga ke klinik terdekat. Sementara guna menghindari amuk warga, kepolisian Polsek Palmerah, Jakarta Barat langsung mengamankan sopir. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kesal atas perselingkuhan ibunya, seorang pelajar di Bangkalan, Madura, Jawa Timur membunuh pria selingkuhan ibunya. Untuk melancarkan aksinya, pelaku meminta bantuan dua rekannya menyerang korban saat turun dari mobil di parkiran minimarket. Sufwat, warga Kecamatan Geger, Bangkalan, Madura, Jawa Timur meregang nyawa di parkiran minimarket Arosbaya, Bangkalan. Korban yang baru turun dari mobilnya diserang membabi buta oleh WG dan dua rekannya dengan senjata tajam. Pelaku WG dan satu rekannya berinisial S langsung ditangkap polisi. Sementara satu lagi rekannya masih buron. Dari rumah. Memang berangkat ke bawah ini ya? Iya. Kepada penyidik, pelaku WG mengaku dendam kepada korban yang telah berselingkuh dengan ibunya di saat almarhum ayahnya sedang terbaring lemah di rumah sakit kisaran Mei 2020 lalu. Perut, semuanya. 5 kali itu sampai narakan ke arah perut semua. Latar belakang dari peristiwa ini sudah kita bisa lihat bahwa ada nuansa sakit hati akibat adanya hubungan yang terlarang antara ibu kandung tersangka utama atas nama WG dengan korban. Untuk melancarkan aksinya, WG meminta bantuan dua rekannya, yaitu S yang sudah ditangkap polisi dan satu lagi yang kini masih buron. Para pelaku pembunuhan ini akan dijerat pasal 340 jungto pasal 55 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah tega membunuh mantan rekan kerjanya. Pelaku mengaku sakit hati karena perjodohan dengan anak korban dibatalkan. Petugas mengevakuasi jenazah korban bernama Suparno yang ditemukan di sebuah hotel di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Suparno diduga menjadi korban pembunuhan oleh mantan rekan kerjanya yang merasa sakit hati lantaran perjodohannya dengan anak korban dibatalkan. Saat itu pelaku dan korban bertemu di sebuah hotel untuk membicarakan perjodohan. Namun karena tidak terjadi kesepakatan, keduanya cekcok hingga terjadi pembunuhan. Pelaku berinisial US menyerahkan diri ke polisi usai melaksanakan aksinya. Kepada polisi, US mengaku telah membunuh mantan rekan kerjanya karena sakit hati. Korban adalah hubungan pernah sama-sama teman kerja. Kemudian ada masalah asmara antara korban, anak korban dengan pelaku. Jadi tersangka ini niat dijodohkan dengan anak tersangka, tetapi ada permasalahan di antara keduanya sehingga sempat terjadi cekcok antara korban dan tersangka di TKP, dan tersangka gelap mata mengambil pisau yang ada di jok motornya dan melakukan penganiayaan
sehingga korban meninggal dunia. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Seorang buruh tani di Jember, Jawa Timur membacok temannya yang merupakan penjaga makam hingga tewas. Pelaku cemburu karena korban menjalin asmara dengan istrinya. Sukari, seorang penjaga makam di Desa Cakru, Jember, Jawa Timur ini akhirnya meninggal dunia usai sempat dirawat di puskesmas. Sukari dibacok Tauhid, seorang buruh tani yang merupakan temannya sendiri. Pembacokan dilakukan Tauhid lantaran cemburu istrinya menjalin asmara dengan Sukari selama 6 tahun. Dilarikan ke sini masih hidup bernapas ya, masih orang lain. Sebenarnya itu masih sering bareng. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan menyita celurit milik pelaku. Pelaku kini diamankan di Polsek Kencong untuk diproses secara hukum. Pemirsa, mayat seorang pria ditemukan warga terbungkus karung di Goa, Sulawesi Selatan. Mayat ditemukan dengan sejumlah luka tusuk. Dusun Biring Romang, Desa Panaikang, Goa, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan penemuan jasad pria dalam karung di kebun salah seorang warga. Saat ditemukan, jasad korban sudah mengeluarkan bau busuk. Terdapat luka tusuk di tubuh korban. Penemuan berawal saat seorang warga melintas di kebun dan mencium bau busuk yang berasal dari dalam karung. Setelah dibuka, warga terkejut karena karung tersebut berisi jasad seorang pria. Menurut kepala dusun setempat, sebelumnya salah seorang warga sempat melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Pak Desa bilang ada ini warga yang melapor, sudah 2 hari ini warga hilang. Kita sepakat cari sama-sama. Hingga kini polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk menemukan pelaku dan mengungkap motif pembunuhan sadis ini. Ini dugaan ini. Sementara kita dalami, sementara kita lakukan penyelidikan. Terakhir kita lakukan olah TKP. Ditemukan di kebun, kondisi dalam karung. Dalam karung. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Puluhan kader DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menggelar cap jempol dengan darah sebagai tanda loyalitas kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam pemirsa.